Setelah hati ini yang pertama nih. Pertama apa? Bersungguh-sungguh kerjakan akhirat, cepat kerja akhirat. Akhirat ini udah selama-lamanya, dunia sebentar, ini bakal mati. Nah, setelah hati, jaga anggota tubuh seluruhnya. Paling banyak adalah lisan. Kaki mungkin bisa dihitung, tangan bisa dihitung, mata rada banyakan dah, tapi lisan. Nah, sekarang lisan larinya ke tangan. Udah, kalau dulu kan lisan doang. Sekarang lari ke tangan. Itu medsos. Kan dari lisan, dari hati inti yang kotor, tulis di tangan. Nah, jaga pendengaran, jaga mata. Itu mata dan pendengaran babani, dua pintu maftuhani ilal galbi. Pintu yang masuk ke dalam hati. Jaga mata karena mata, jaga telinga karena telinga dan mata Anda, itulah dua pintu yang akan masuk ke hati. Paham nggak di sini? Artinya apa? Jangan suka ngeliat-ngeliat tuh hal-hal yang jadi fitnah. Jangan dengar-dengar yang jadi fitnah. Ntar masuk ke hati inti, setan buka, akhirnya percaya. Paham nggak? Gak usah yang begitu-begitu inti liatin, gak usah. Kalau inti bukan orang yang emang Allah jaga hati inti. Kalau Allah jaga nggak apa-apa. Lil murid an yazala ala toharoh. Nah, naik lagi apa? Pembersihan setelah batin, anggota tubuh masuk kepada yang syariat seperti wudu, yaitu bersih. Ala toharoh, selalu suci. Jadi bukan hanya suci batin, suci hati, suci anggota badan, pun mensucikan diri inti dengan berwudu. Kemudian kalau misalnya janabah, ya minal jama, ya iktisal minal janabah fil waqt, dan dia selalu mandi hadas besar pada waktunya. Nggak nunggu-nunggu, karena kita nggak tahu kematian datangnya. Dulu kita ngamalin tuh, ya. Sekarang kadang-kadang setan yang injak, amalin. Jadi inti habis junub langsung mandi. Jangan nunggu-nunggu entar-entaran. Kalau yang ada fikihnya inti mungkin karena keadaan kurang sehat atau dingin, niatin, celup aja jempol. Paham ya? Paling kagak ada doa. Waliyamku sujunuban, jangan menetap dalam keadaan junub. Jangan menetap dalam keadaan junub. Wa yasta'inu ala dawami tuharah biqillatil akal. Dia membantu atas dawam toharoh. Dawam itu senantiasa dalam keadaan wudu, dalam keadaan bersih, suci, biqillatil akal, dengan sedikit makan, bukan nggak makan. Karena kalau banyak makan sering kentut, sering buang air, buang kayak kutilang, makan berak. Berak bisa 4 kali. Kenapa 4 kali makan? Nah, lu ketawa, tuh banyak tidur tuh, itu banyakan makan tuh. Ya, gitu. Bukan nggak boleh makan, tapi dijaga, jangan kebanyakan. Yuksirul akal. Ya, kenapa? Ya qaulau hadas katsir. Karena akan menyebabkan banyak hadas. Kemudian apa lagi? Ya, meningkat pasal yang berikutnya menerangkan tentang ab'adan nas anil ma'asi wal mahdzurat wa hafadhum lil faraidil wal ma'murat. Nah, ya, menjauhkan tuh manusia dari sifat maksiat dan larangan-larangan Allah. Jaga mereka dengan fardu. Ya, ajak teman-teman inti buat ngaji, buat kenal Allah. Suruh sembahyang, jaga mereka, ya, jauhkan mereka dari perbuatan-perbuatan yang maksiat kepada Allah. Tolongin teman inti, tolongin bisa dengan apa? Dengan ilmu dan sebagainya. Jangan sampai kita punya ilmu juga nggak bermanfaat. Ya, kullu ilmin la ya'udu 'alaika naf'uhu fal jahlu a'wadu 'alaika minhu. Setiap ilmu yang tidak kembali kepadamu kemanfaatannya, manfaat inti belajar ilmu, tapi kemanfaatannya nggak balik kepada inti, kata Habib Abdullah, fal jahlu a'wadu 'alaika minhu. Maka kebodohan itu yang lebih pantas kembali kepada kalian. Jadi artinya itu ada orang bodoh, orang awam. Inti ngaji, alhamdulillah, tapi ngaji nggak ada manfaat apa-apa buat inti, maka orang bodoh lebih layak daripada inti. Ya, fa innal ilma man nafa wa man alima wa ma amila falaysa bainahu bainal jahil farqun illa min haitsu an hujjatullah 'alaika akad. Orang punya ilmu tapi dia nggak beramal, maka nggak ada bedanya antara inti yang berilmu tapi nggak beramal sama orang-orang jahil. Tuntutan Allah Ta'ala kepada orang lebih berat daripada orang yang bodoh. Udah nggak ada bedanya, di akhirat lebih bahaya. Nah, kemudian naik lagi apa? Perhatikan sholat 5 waktu. Ya, jaga jangan sampai apa? Bolong, jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu. Kemudian
usahakan jangan tinggal tuh sholat Jumat dan sholat jamaah, naikin. Udah bisa sholat 5 waktu, usahakan tingkatkan dengan jamaah. Sahabat dahulu ini laki-laki di masjid, kalau belum dari masjid minimal sama anak, sama istri, pokoknya jamaah. Oh, ada banyak di sini tentang hadisnya bagaimana pahala-pahalanya dan sebagainya. Nah, kemudian yang sekarang tadi kita bahas adalah apa? Yaitu berzikir baru tuh. Kan nyambung tuh, naik terus. Nah, sekarang ini kita lagi tentang berzikir, dan zikir yang paling afdal kalimat la ilaha illallah. Nanti kita lanjutkan lagi bulan depan insyaallah panjang umur. Selain zikir lisan, ada lagi zikir dengan pikiran. Apa? Tafakkur. Zikir lisan la ilaha illallah, kemudian subhanallah, banyak macam-macam. Ya, selawat juga termasuk bersama Nabi. Nah, paling utamanya la ilaha illallah, karena kalau dimulai dari awal dengan pembacaan la ilaha illallah dan itu banyakkan, insya Allah di akhir dari kalimat itu, di akhir usia kita, insya Allah kita mati dalam keadaan la ilaha. Paham di sini? Nah, kemudian nanti ada zikir secara pikiran, zikir pikiran, yaitu apa? Tafakkur. Nah, di sini dibahas. Tapi Habib Allah mengajarkan fi risatil muawwanah. Kalau mau lengkapnya, lihatlah di kitab saya, ibaratnya di kitab aku, yaitu kitab Risatul Muawwanah. Memang pas lagi malam minggu ketiga kita lagi bahas tentang tafakkur.